Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin untuk kita semua yang masih dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Dan jika dari kalian ada yang sedang kurang sehat, semoga cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi kalian udah pada tahu kan aku tuh di sini mau bahas apa? Kalau kalian lihat dari judulnya. Nah, bener banget nih, aku kali ini mau bahas tentang forgiveness. Tapi sebelum aku mulai ke pembahasannya, aku mau satuin dulu pemahaman aku sama pemahaman kalian tentang apa sih itu forgiveness kalau dilihat dari pengertiannya. Pengertian forgiveness menurut Robert D. Enright adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan sikap acuh tidak acuh terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh orang lain. Kalau menurut masyarakat kita atau biasanya pemahaman dari kita-kita, kata maaf itu identik sama kata mengikhlaskan. Tapi kalau menurut ahli psikologi, forgiveness atau pemaafan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu excusing atau membebaskan, yang kedua itu reconciling atau berdamai, dan yang ketiga itu forgetting atau melupakan. Jadi kesimpulannya, kalau dilihat dari pengertiannya tadi, forgiveness atau pemaafan adalah menghapuskan dan melupakan perasaan sakit dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh orang lain karena adanya motivasi dalam diri untuk menjaga hubungan yang lebih baik. Nah, sampai sini kalian paham kan? Aku yakin kalian tuh sebenarnya udah paham apa sih itu maaf atau memaafkan atau pokoknya itulah ya. Nah, sekarang aku mau lanjut bahas ke faktor-faktor yang mempengaruhi forgiveness atau pemaafan kita kepada orang lain. Kalau menurut materi atau informasi yang udah aku baca, faktor-faktor yang mempengaruhi forgiveness itu terdiri dari 4. Yang pertama itu empati, yang kedua itu atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya, yang ketiga itu tingkat kelukaan, dan yang terakhir itu kualitas hubungan. Yang pertama kita bahas empati. Empati adalah ikut merasakan suatu perasaan atau pengalaman orang lain. Contohnya nih, kayak misalkan kalian berdua lagi marahan, ini kalian sama teman kalian. Nah, ketika teman kalian minta maaf ke kalian, kalian tuh sempat terlintas pikiran atau perasaan kayak gini. Aduh, kalau misalkan gue jadi dia, terus gak dimaafin gimana ya, kan gak enak. Akhirnya, karena empati tersebut, muncullah motivasi-motivasi di dalam diri kalian untuk memaafkan si pelaku tersebut. Yang kedua, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Contohnya atribusi di sini itu penilaian kalian terhadap orang tersebut. Misalkan penilaian kalian ke orang tersebut tuh baik. Jadi seburuk apapun kesalahan yang diperbuat, kalian akan ada sedikit ya, walaupun sedikit motivasi dalam diri kalian tuh untuk memaafkan. Beda cerita kalau misalkan penilaian kalian ke orang tersebut buruk. Sekecil apapun masalahnya, sepele apapun masalahnya, kalian tuh enggan untuk memaafkan atau nggak ada motivasi sedikit pun untuk memaafkan. Yang ketiga itu tingkat kelukaan. Nah, menurut aku sendiri, tingkat kelukaan itu sama kayak ekspektasi kita ke orang tersebut. Kalau ekspektasi kita tinggi ke orang tersebut, maka tingkat luka yang kita rasain tuh bakal lebih dalam atau lebih parah. Beda cerita kalau ekspektasi kita ke orang tersebut rendah. Jadi kalau mereka buat kesalahan karena ekspektasi kita rendah, kita nggak akan terlalu terluka. Kita terluka, tapi nggak terlalu separah sama yang kita ekspektasiin tinggi. Jadi di sini pesannya, jangan terlalu berekspektasi tinggi ke orang lain. Nah, yang terakhir itu kualitas hubungan. Kenapa sih kualitas hubungan itu termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi forgiveness atau pemaafan kita terhadap seseorang? Karena kualitas hubungan itu biasanya kita kayak kita mau menjaga hubungan kita sama orang tersebut tuh menjadi hubungan jangka panjang. Jadinya kesalahan apapun yang dia perbuat, kita mikir, oh ya udah deh maafin aja.
karena gue masih mau bareng-bareng sama lu sampai nanti, atau gue masih mau temenan sama lu sampai nanti. Contohnya itu kalau kualitas hubungan. Kalau dari penjelasan yang udah aku jelasin dari tadi, atau faktor-faktor yang udah aku sebutin dari tadi, kenapa sih masih banyak banget orang yang sulit atau enggan untuk memaafkan orang lain? Kalau menurut aku, kenapa masih banyak orang yang kayak gitu? Karena sikap memaafkan itu masih dianggap sebagai sikap yang lemah. Contohnya nih, kalian lagi berantem sama teman kalian yang satu. Nah, kalian tuh nggak betah berantem lama-lama, akhirnya ya udah deh ngalah, minta maaf duluan aja. Tapi ketika kalian mau minta maaf, teman kalian yang satunya tuh bilang, "Ah, payah lu masa minta maaf duluan." Nah, itu karena orang-orang ngomong kayak gitu, akhirnya ketika kita mau minta maaf duluan, kita mikir buat kedua kalinya, aduh minta maaf gak ya, nanti dijudge lagi kayak gini. Padahal di dalam agama Islam, sikap memaafkan adalah suatu sikap yang mulia. Kenapa mulia? Sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berbunyi, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh kepada seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Nah, nggak itu aja nih. Di dalam Al-Quran juga banyak banget ayat-ayat yang membahas tentang memaafkan. Salah satunya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, nah guys, pokoknya masih banyak banget ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau kisah teladan para nabi yang membahas tentang memaafkan. So guys, makasih banget udah dengerin video ini sampai habis dan semoga penjelasan aku dimengerti sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.